Dan kini kita akan membahasnya dalam segmen khusus Cyber Security Alert, peran teknologi baru dalam peningkatan keamanan perbankan bersama dengan David Formula, Senior EVP Group Strategic IT BCA. Selamat siang Pak David, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Luar biasa, sehat. Terima kasih. Sehat ya Pak David, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Ya Pak David, seiring dengan transformasi digital, kemajuan teknologi juga tentunya kita akan dihadapkan pada beberapa tantangan ya, utamanya mungkin ketahanan cyber juga. Bagaimana Bank BCA ini mengidentifikasi dan juga mengevaluasi Pak teknologi baru yang mana dapat digunakan untuk memperkuat sistem keamanan perbankan. Tentunya kan ini selalu menjadi isu begitu ya Pak. Iya. Keamanan dari perbankan ini selalu menjadi isu. Bagaimana Anda melihat ini? Iya. Dari Bank BCA sendiri kita melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan itu aman, nyaman, dan yang paling utama adalah bisa digunakan oleh nasabah kita. Jadi kita melakukan research. Bank BCA ini boleh dibilang bank yang mulai mengikuti standar-standar internasional. Jadi dalam kaitannya kita melakukan eksplorasi teknologi yang baru, kita pasti melihat dari best practice dan common practice-nya. Dari situ kita akan melakukan identifikasi. Setelah melakukan identifikasi, kemudian kita melihat apakah ini bisa diterapkan oleh sistemnya kita atau tidak, kompatibel atau tidak. Kalau ternyata kompatibel, kita akan lihat apakah ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita atau tidak. Nah, proses-proses itu yang selalu kita lakukan untuk memastikan keamanan data nasabah itu lebih baik. Dan yang kedua itu kenyamanan nasabah. Karena kita ingin fokus memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah kita. Kira-kira seperti itu prosesnya. Dan secara overall, kita melihat dari people, teknologi, dan yang terakhir tentu proses yang tadi saya mention-nya. Baik, jadi artinya Bank BCA terus melakukan riset-riset ya bagaimana agar nasabah ini terus merasa nyaman. Tapi sejauh ini Pak, terkait dengan keamanan cyber sendiri, kalau dari pihak BCA sendiri, artinya ada tantangan-tantangan dan kendala-kendala apa yang dihadapi? Iya, jadi memang tingkat cyber security bukan hanya di Indonesia, di dunia juga semakin meningkat. Khususnya ketika sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, terus kemudian setelah pandemi makin meningkat lagi. Karena digitalisasi di dunia perbankan semakin banyak lagi. Sebagai contoh, di Bank BCA sendiri, dulu cost income ratio-nya kita itu sekitar 41%, 42%. Sekarang sudah mulai menurun jadi 32%, 32-33%. Jadi itu membuktikan bahwa strategi kita untuk melakukan digitalisasi itu bagus. Nah, tantangan yang paling besar itu adalah ada dua kita melihatnya. Yang pertama, ketahanan. Jadi kalau Mbak Sinta sempat melihat di surat kabar atau di mana-mana ada nasabah yang kena hack dan yang lain-lain, itu kita memberikan edukasi. Karena tantangan yang pertama itu adalah bagaimana kita mengedukasi customer kita, memberikan awareness buat customer kita, itu yang pertama. Yang kedua, seiring dengan berjalannya teknologi kita yang berkembang, digital kita yang berkembang, kita harus memastikan sistem-sistem kita itu aman. Jadi di dalam IT itu, di dalam IT perbankan, ada best practice-nya. Untuk menahan serangan-serangan, untuk memastikan data-data kita itu aman, kita harus menjalankan yang namanya implementasi firewall, implementasi IPS, implementasi IDS. Dan itu common sekali untuk di dunia perbankan. Dan itu yang dilakukan oleh Bank BCA. Kemudian kita tambah juga beberapa hal yang untuk memastikan bahwa data-data kita lebih aman lagi supaya nasabah kita itu lebih percaya untuk bertransaksi dengan kita. Baik, artinya literasi dan juga edukasi ini akan terus didorong begitu ya. Ini Betul. Akan selalu menjadi poin-poin penting yang terus harus dilakukan untuk saat ini. Pak David, apakah teknologi seperti misalnya kecerdasan buatan dan juga analisis big data ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan ya artinya dalam dunia perbankan atau artinya juga dalam kemampuan bank untuk bisa mengidentifikasi dan juga mencegah serangan cyber untuk saat ini? Oh ya, tentu. Tadi di depan saya sempat mention bahwa cost income ratio kita dari 42% turun jadi 33%. Itu seiring dengan banyaknya teknologi digitalnya kita untuk customer. Nah, waktu kita melaunching teknologi digital, otomatis kita harus lingkupi dengan security, dengan cyber security. Nah, dari situ aja sudah kelihatan bahwa efisiensinya makin meningkat. Kemudian kalau dilihat dari datanya Bank BCA sendiri, kurang lebih sekitar 99% lebih customer kita sudah mulai beralih ke digital. Jadi boleh dibilang digital ini mendriven atau mendorong satu proses yang baru untuk nasabah-nasabah kita. Nah, AI apakah membantu? Sangat membantu. Jadi kalau kita sekeliling lihat ada serangan di daerah A, B, C, D, atau di pemerintahan A, B, C, D, atau di perbankan A, B, C, D, itu dengan menggunakan AI yang sekarang diterapkan oleh beberapa bank termasuk dari BCA sendiri, kita bisa mengidentifikasi. Kira-kira ini serangannya dari mana, polanya seperti apa. Jadi begitu ada traffic yang masuk, kita bisa langsung melakukan blocking. Dan begitu melakukan blocking, kita bisa melakukan yang namanya top down. Jadi top down itu maksudnya adalah kita udah identifikasi isunya ada di mana, penyerangnya ada di mana, kemudian kita bisa minta itu diturunkan.
atau minta di take down. Prosesnya seperti itu. Jadi AI sangat membantu sekali khususnya di dalam cyber security dan dunia digital yang ada di perbankan dan BCA tentu saja. Baik, artinya kecerdasan buatan ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan ya terkait dengan cyber security, khususnya mungkin di dunia perbankan, Pak David. Lalu kalau dari Bank BCA sendiri, Pak, ini bagaimana bisa memastikan bahwa teknologi yang baru ini bisa diimplementasikan ya? Artinya tidak hanya efektif dalam meningkatkan keamanan, tetapi juga berkelanjutan yang mana bisa diintegrasikan dengan infrastruktur yang mungkin saat ini sudah ada ya. Kalau tadi Anda menyampaikan bicara soal efisiensi dengan adanya kecerdasan buatan memang lebih efisien. Mungkin ada yang lain lagi Pak yang lebih konkret lagi? Iya, jadi fraud system. Jadi di dalam AI itu sebenarnya ada 4 komponen. Yang pertama itu kita sebutnya dengan computer vision. Jadi kalau Bapak, Ibu, atau Mbak Sinta sempat melihat aplikasi MyBCA-nya kita, itu setiap kali kita mau meng-enroll atau kita mau coba melakukan personifikasi atau mencoba untuk mendaftar, itu kita harus pakai biometrik. Nah itu kita menggunakan AI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa customer yang menggunakan aplikasi itu benar-benar customer-nya BCA. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fraud system. Nah fraud system itu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang anomali. Tadi kalau saya nggak salah ingat dari pihak OJK juga menyampaikan bahwa anomali-anomali yang terjadi itu semakin besar. Nah kita menggunakan AI. Kita mengidentifikasi data-data yang structured data dan unstructured data. Kemudian dari situ kita gabungkan dan dari situ kita bisa melihat bahwa ini most likely adalah fraud dan kita bisa melakukan preventive action dan yang ini adalah yang legitimate. Nah di samping itu juga kita melakukan yang namanya proses customer needs. Jadi kita melihat behavior customer kita itu melakukan transaksinya setiap jam berapa. Tiba-tiba dia transaksinya di luar dugaan melakukan yang sesuatu yang lain. Nanti dari sisi sistemnya kita itu bisa mengidentifikasi. Tapi kembali lagi ini semua dilakukan dari sisi bank. Dan tadi di depan saya sempat mention adanya awareness dan education itu harus tetap dijalankan karena ujung-ujungnya adalah customer. Kalau customernya ngeklik satu link terus kemudian ngirimin data-data username, password dan yang lain-lain, ya itu akan agak sulit. Nah, dari sisi BCA begitu masuk dalam sistemnya kita itu pasti akan terprotek. Baik, artinya memang penting tadi ya edukasi ya kepada nasabah ya betul. Bahwa untuk menjaga keamanan tidak sembarangan klik mungkin seperti itu ya betul. Pak David ya. Lalu selanjutnya Pak, untuk saat ini apakah Bank BCA ini dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau machine learning untuk bisa mengidentifikasi pola serangan cyber yang baru atau evolusi taktik serangan? Artinya seperti apa nih untuk saat ini Pak? Oh ya bisa. Jadi di dunia ini perkembangan cyber sangat-sangat masif. Terutama di bagian hackernya ya. Jadi hacker coba menyerang sudah itu. Semakin canggih sekarang ya Pak? Canggih sekali. Semakin banyak jalan ya untuk... Semakin banyak jalan. Kalau dulu mungkin tidak secanggih yang sekarang, karena teknologi dulu mungkin tidak berkembang sekarang ya. Kalau dulu ada pakai Windows XP atau pakai Windows 2003, 2004, koneksi ke internetnya tidak sebesar yang sekarang. Kalau sekarang koneksinya internetnya sangat besar dan otomatis dia bisa mengakses sistemnya kita juga, quote and quote, mempunyai banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Nah, evolusinya itu dia akan melihat pola customer kita seperti apa. Jadi dari luar, dari sosial media, lihat dari Facebook, lihat dari Instagram atau dari sosial media yang lainnya. Kemudian dia coba mapping si hackernya ini. Nah, begitu di mapping, dia bisa melakukan attack ke customernya dulu. Begitu bisa masuk ke customernya, baru coba masuk ke banknya. Nah, sangat jarang sekali attack-nya itu langsung ke bank. Jadi biasanya ke customernya dulu. Karena bank mungkin lebih terprotek. Lebih terprotek. Sementara kalau ke customer kan, kalau kita lihat ada undian, oh dia senang. Dia langsung ngeklik, terus kemudian dia melakukan sesuatu yang diminta oleh hackernya. Nah, dari sisi bank sendiri, kita mencoba melakukan identifikasi seperti itu. Tadi sempat saya mention, kalau misalkan ada customer yang mengklik sesuatu, terus kemudian username passwordnya dimasukkan ke situ, kemudian diambil, itu hackernya bisa masukin username passwordnya. Tapi di BCA, kita melakukan yang namanya biometrik. Jadi walaupun dia tahu username passwordnya, tapi kalau dia biometriknya tidak sesuai, ya dia tidak akan bisa masuk ke dalam sistemnya kita. Bahkan tidak bisa mengambil dana nasabah juga? Tidak bisa. Itu sudah kita melakukan. Jadi di dalam IT itu ada beberapa skenario testing, ada SIT, ada UAT, bahkan ada yang namanya penetration testing. Penetration testing itu adalah untuk memastikan apakah sistem kita bisa dipenetrate oleh pihak yang lain atau tidak. Dari front, middle, dan dari back-end-nya. Dan itu yang selalu kita lakukan di sisinya BCA. Dan saya rasa ini juga sesuai dengan aturan dari OJK. Karena di OJK juga seperti mention, untuk pengembangan-pengembangan kita harus memastikan testing itu selalu dijalankan. Jadi kalau ditanya apakah terproteksi, sejauh ini terproteksi, mudah-mudahan tidak ada serangan, bukan hanya buat BCA tapi bank-bank yang lain juga.
Baik, tapi kalau sampai dengan saat ini artinya di tahun 2024 ini Pak, bagaimana dengan serangan malware lalu juga kebocoran data? Apakah ini juga masih terus terjadi artinya di Bank BCA? Selain tadi kalau Anda menyampaikan bahwa dari pihak BCA sendiri kan terus melakukan edukasi ya Pak, tapi Iya. pada kenyataannya di lapangan sejauh ini seperti apa Pak? Oke. Laporan apakah masih tetap banyak? Artinya apakah terjadi peningkatan atau seperti apa? Iya. Di BCA sendiri, sistem kita boleh dipastikan sampai sekarang aman. Jadi tidak ada malware atau virus yang masuk atau hacker yang berhasil masuk ke dalam sistemnya kita. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan customer? Semenjak kita mengimplementasikan biometrik yang tadi saya mention, dulunya sebelumnya tinggi, cukup tinggi, sekarang udah mulai turun. Bahkan beberapa kali nol. Karena biometrik itu sangat membantu sekali untuk memastikan bahwa ini adalah benar-benar customer-nya kita. Nah, apakah ada customer kita yang masih suka telepon? Ini kenapa? Ada. Dan saya cukup yakin itu normal. Karena bisa jadi dia begitu dapat informasi, wah ada fee yang seperti ini nih. Dia harus telepon ke tim call center kita, Halo BCA, dia nanya. Dan itu kita record. Jadi dari record itu kita melihat bahwa apakah customer kita cukup aware atau enggak. Dan kalau ternyata kurang cukup aware atau sudah aware, kita kira-kira awareness atau edukasinya itu harus seperti apa. Makanya belakangan kalau Mbak Sinta sempat lihat, ada satu iklannya kita, sebenarnya bukan hanya buat BCA, buat yang lain, Dono Kasino. Nah, kalau kita nggak tahu ini linknya dari siapa, kita nggak tahu ini permintaannya dari siapa, Jangan sembarangan klik, jangan sembarangan, kasino aja. Nah, itu sangat bagus. Ya. Beberapa kali kalau saya ketemu dengan customer BCA, mereka sangat mengerti. Dan ini juga bisa diterapkan bukan hanya buat nasabah BCA, nasabah bank-bank lainnya juga. Karena kita industri kan, industri dari perbankan itu adalah industri kepercayaan. Sama-sama harus saling menjaga jadi kita ya, harus saling keamanan jaga. masing-masing Betul ya, sekali, dari pihak nasabah itu betul sendiri sekali, ya. betul. Dan bahkan mungkin dari setiap laporan yang masuk ke BCA ini terus direview begitu ya oleh Betul. pihak BCA atau mungkin bank-bank lain juga terus mereview ya. Mungkin permasalahan-permasalahan apa yang sampai dengan saat ini masih terus dihadapi oleh para nasabah ya.